Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, semua sehat kan? Yuk kita belajar kembali. Anak-anak siapkan alat tulis, siapkan buku catatannya. Kita akan belajar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada berbagai bentuk pecahan. Kita belajar bersama Bu Romi ya. Untuk mendapatkan hasil penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan bersama. Langkah yang pertama, ubah dalam bentuk pecahan yang sama. Anak-anak bisa mengubah dalam bentuk pecahan biasa, pecahan desimal, atau dalam bentuk persen. Kalau Bu Rohmi lebih mudah jika diubah dalam bentuk persen terlebih dahulu, khusus untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika sudah diubah dalam bentuk pecahan yang sama, anak-anak kemudian silahkan hitung penjumlahan dan pengurangannya. Ubah dalam bentuk pecahan yang diminta. Kemudian, jika bentuk yang diminta adalah pecahan biasa, jangan lupa anak-anak berikan atau sederhanakan ke dalam pecahan yang paling sederhana. Kita langsung ke contohnya. Oke, siap? Yuk. Contoh yang pertama, 40% ditambah 0,35. Kita ubah jadi pecahan yang bagaimana ya? Nah, jika anak-anak ingin mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ubahlah dengan bentuk pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Sekarang kita coba ubah dulu jadi pecahan persen ya. 40% tetap karena dia sudah berbentuk persen. 0,35 kita ubah jadi persen. Ingat, desimal ke persen, koma, mundur 2 angka. Sehingga 0,35 sama dengan 35%. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 75%. Nah, jika yang diminta soal adalah pecahan desimal, maka kita ubah dalam bentuk pecahan desimal. Nah, jika desimal ke persen, koma mundur 2, maka jika persen ke desimal, koma kita akan majukan 2. Dari belakang 2 angka, maka koma ada di depan angka 7. Jangan lupa tambahkan 0 di depan koma. Jika yang diminta adalah pecahan biasa, maka kita tinggal mengubah bentuk persen menjadi 75/100. Ingat, kita harus sederhanakan masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi 25, maka hasilnya adalah 3/4. Soal nomor 2. 55% dikurangi 2/5. Kita ubah jadi persen kembali ya. 55% kita tidak usah ubah, kemudian 2/5 kita ubah jadi persen. Ingat, dari pecahan biasa menjadi pecahan persen, kita harus kalikan 100%. Maka untuk memudahkannya kita tinggal tambah saja 0 sebanyak 2. 100 itu nolnya 2 kan? Kita tambahkan ya pada pembilangnya. Sehingga 200 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 55% dikurangi 200 dibagi 5 itu 40%. Sehingga hasilnya adalah 15%. Jika yang diminta desimal, kita ubah kembali. Koma, maju sebanyak 2 angka sehingga ada di depan 1. Maka bentuk desimalnya adalah 0,15. Bentuk pecahan biasanya kita ubah jadi persen itu per 100. 15/100 kita sederhanakan masing-masing dibagi 5, hasilnya adalah 3/20. Mudah kan? Yuk kita lanjut ke contoh selanjutnya. Pecahan campuran, penjumlahan, dan pengurangan. 1/2 dikurangi 20% ditambah 4,3. Kita ubah dalam bentuk pecahan persen. 1 itu artinya 1 kali 100, 100, kemudian 1/2 juga kita kalikan 100. Ingat, tinggal tambah 02 di bagian atas. Sehingga kita bisa jumlahkan 100 ditambah 100 dibagi 2. Nanti dikurangi 20% dan kita ubah juga
4,3 pecahan desimal menjadi persen mundur 2 angka, sehingga hasilnya adalah 430%. Nah, 100 ditambah 50% dikurangi 20% ditambah 430%, sehingga kita bisa hitung 150% dikurangi 20% ditambah 430%, hasilnya adalah 560%. Kita ubah jadi pecahan desimal. Ingat, persen ke desimal tinggal maju koma sebanyak 2 dari belakang ya, sehingga koma ada di depan angka 6. Ingat, 0 di paling belakang, setelah koma kita tidak tuliskan karena tidak bernilai, sehingga bisa dituliskan bentuk desimalnya adalah 5,6. Bentuk pecahan biasa 560% artinya 560 per 100. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 20, atau kalian bisa coret dulu nolnya atas dan bawah satu-satu. Maka bentuknya adalah 28/5. Nah, karena pembilang lebih besar dari penyebut, kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 5/3/5. Nah, begitu ya anak-anak untuk mengubah bentuk pecahan sehingga operasi penjumlahan dan pengurangan bisa kita kerjakan. Ingat, harus jadikan pecahan yang sama. Lebih mudah jika kita kerjakan ke dalam bentuk persen ya. Terima kasih, anak-anak tetap sehat, tetap semangat, tetap berprestasi, walau tetap belajarnya dari rumah. Sampai jumpa kembali dengan Bu Rohmi, kita belajar lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.